wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Tadi sudah senam pagi bersama, senam anak Indonesia hebat. Masih ya. Oke, untuk memulai kegiatan kita pembelajaran matematik pada hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Ya, langsung Mas. Untuk absensi ya, bicara sejumlah ya, juga ya. Adila Nabilatul, Adisa Nur Fadila, Agus Pujianto, Valen Praya. Untuk yang tidak masuk ya, sakit ya, barangkali ya. Jadi kita doakan bersama-sama agar sehat kembali ya, sehingga besok bisa bergabung bersama Allah. Untuk pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat yang berkaitan dengan berpikir komputasional ya. Jadi ini ada kaitannya dengan pembelajaran coding. Untuk pelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat ya. Apa saja operasi hitung bilangan bulat? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Operasi apa saja? Satu, perkalian, terus yang bulat-bulat ya. Terus apa lagi? Penjumlahan, terus yang keras ya. Apa? Pembagian, pinter. Apa lagi Mas? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu operasi hitung bilangan bulat ya. Nah, kita kaitkan nanti dengan berpikir komputasional ya. Seperti apa sih berpikir komputasional ya? Jadi sebelumnya kita akan saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama adalah untuk memahami konsep ya. Siswa memahami konsep operasi hitung bilangan bulat ya melalui pendekatan berpikir komputasional ya. Kemudian yang kedua mengembangkan logika. Siswa mampu mengembangkan logika dan algoritma sederhana terkait operasi hitung bilangan bulat. Kemudian yang ketiga adalah mengenal dasar coding. Siswa mengenal dasar coding dan kaitannya dengan kecerdasan artifisial dalam pemecahan masalah matematika ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini nanti penyampaian materi tentang coding pada operasi hitung bilangan bulat. Kemudian selanjutnya nanti ada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok itu nanti silakan kalian akan membentuk kelompok ya, paling 4-5 orang. Kemudian nanti ada presentasi ya. Presentasinya nanti kita akan bermain window shopping ya. Jadi nanti akan menempel hasil karya kalian dan kalian nanti akan mempelajari hasil karya teman kalian masing-masing dalam mempelajari coding pada pembelajaran operasi hitung bilangan bulat ya. Kemudian nanti ada asesmennya, yaitu asesmen akhir. Nanti kalian akan HP-nya sudah dibawa ya, bawa semua ya. Oke. Nanti kita menggunakan quizzes ya. Itu rencana kegiatan pembelajaran hari ini. Itu ya. Sebelumnya untuk menambah semangat kita, yuk tepuk fokus dulu. Ya, yang keras. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang, kita akan melanjutkan di sini. Ya, bagaimana pertanyaan matematikanya ya? Komputer menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Ada yang bisa menjawab? Dengan apa? Prompt ya, atau perintah. Kalian memerintahkan di situ misalnya selesaikan ya operasi penjumlahan 1
algoritma langkah-langkahnya, ya. Tentunya ada langkah-langkah yang harus kalian lalui, ya. Kemudian mungkin kalian sudah menggunakan kecerdasan artifisial pada penyelesaian masalah-masalah. Misalnya kalian dalam belajar matematik, kemudian dalam belajar bahasa Indonesia dan lainnya, ada tugas-tugas yang mungkin kalian butuh. Siapa yang bisa menjawab contoh kecerdasan artifisial yang biasa kalian gunakan? Pernah? ChatGPT? Gemini pernah? Pernah? Iya kan, kalian membuat instruksi sederhana, misalnya mau membuat gambar apa, ya, atau membuat puisi misalnya. Nah, kamu pernah memanfaatkan itu ChatGPT? Buatlah puisi itu tentang alam misalnya, pernah? Pernah ya? Oke, kita akan mendengar secara langsung dengan Bu Fala, ya. Beliau guru informatika ya. Di sini nanti kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai apa itu kecerdasan artifisial, ya, atau juga mungkin coding, ya. Monggo pada Bu Fala, saya silakan. Nanti silakan kalian belajar sebentar dengan Bu Fala. Monggo Bu. Silakan mendengarkan dengan seksama untuk penjelasan mengenai kecerdasan artifisial. Terima kasih Bu Betty. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Masih pagi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan AI, kecerdasan artifisial. Oke, ada yang pernah memanfaatkan AI? Jadi kalau kita itu berpikir kecerdasan kita sendiri, tapi AI kita bisa menggunakan laptop, menggunakan komputer. Nah, kita biasanya memanfaatkan laptop dan komputer untuk menggunakan AI. Contoh AI ada yang bisa menyebutkan? Yang biasa kan ya? GPT, itu siapa lagi? Gemini ya, itu dari Google punya AI juga namanya Gemini. Terus apa lagi yang biasa kalian manfaatkan? Kalian ya, yang keras Meta AI ya. Dari AI kalian misalnya membuat namanya laporan kayak gitu, kalian bisa memanfaatkan AI. Terus ada pertanyaan tentang AI? Tidak. Atau ada yang punya informasi lain tentang AI di sini? Ada yang punya pengetahuan tentang AI lagi? Tambahan pengetahuan? Oke. Ya, Mbak. Tidak. Pernah memanfaatkan AI? Belum? Oke. Di HP nanti coba pakai ChatGPT atau Gemini ya untuk memanfaatkan AI. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk Bu Farah. Penjelasannya hari ini sehingga anak-anak bisa memahami tentang apa itu kecerdasan artifisial. Terima kasih. Oke. Yuk kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Tadi kalian sudah mendengarkan ya tentang apa itu kecerdasan artifisial buatan ya. Yuk, sekarang kita coba cek pemahaman operasi hitung bilangan bulat. Yuk. Terus berikutnya min 3 kali 6 min 18 min 3 kali 6 ya, negatif ya. Negatif paling positif kan negatif. Min 18. Kemudian satu lagi min 24 dibagi min 8 cukup 3. Kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa menjawab. Ya, selanjutnya apa itu coding? Ya, apa ya coding? Coding adalah, kami dibaca ya, silakan. Coding adalah, iya, apa?
merupakan proses menulis perintah atau instruksi, ya, agar komputer dapat melakukan tugas tertentu menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Itu coding, jadi perintah atau instruksi dalam bahasa komputer, ya. Tindakan dalam menerjemahkan keinginan atau intensi manusia dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman, boleh juga itu, ya. Ya, jadi itu adalah pengertian tentang coding, ya. Nanti itu pembelajarannya bisa menggunakan perangkat komputer atau tanpa perangkat komputer, dengan perangkat komputer plug atau tanpa unplug, ya. Nanti kita akan coba dengan menggunakan unplug, ya. Itu dari pengertian coding. Selanjutnya, konsep berpikir komputasional. Seperti apa sih konsep berpikir komputasional, ya? Jadi dalam konsep berpikir komputasional ini ada 4, ya. Yang pertama adalah, ya, yang pertama menyederhanakan. Jadi gini, kalian memecah masalah, ya, menjadi langkah-langkah yang kecil. Nah, kaitannya dengan operasi bilangan bulat seperti apa? Maka yang pertama adalah memecahkan masalah operasi hitung menjadi langkah-langkah kecil, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali pattern recognition, ya, mengenali pola dalam operasi bilangan bulat. Kemudian abstraction, ya, menyederhanakan masalah dengan fokus pada hal yang penting, ya. Kemudian ada algorithm design, ya. Desain algoritma, ya. Di sini adalah membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan operasi, ya. Jadi itu nanti dalam menyelesaikan operasi bilangan bulat, ya, operasi bilangan bulat kita menggunakan konsep berpikir komputasional, ya. Tadi sudah, ya, langkah-langkah coding untuk pembelajarannya, ya. Tadi apa saja? Mengenal logika dasar, memahami pola atau urutan, ya. Kemudian konsep pemrograman tanpa komputer, tadi istilahnya apa? Tanpa komputer unplug, ya. Ya, jadi nanti unplug activities, ya. Jadi ada algoritma dan pengulangan dan pengkondisian. Dan yang keempat ada bisa menggunakan game atau aplikasi coding sederhana. Apa saja? Pernah nggak? Scratch, kalian bermain Scratch. Kemudian TikTok blocks mungkin pernah? Pernah? Atau mungkin blocking? Belum, ya. Ya. Nanti kita mencoba, ya, bermain menggunakan salah satu aplikasi coding sederhana game yang ini tadi, ya. Nah, coba ini juga konsep berpikir komputasional. Kalian lihat itu ada huruf apa saja? A, terus L, terus I, O, S, K, N, L, M, D. Nah, coba untuk yang kata awal itu apa itu? Dibaca apa? Ada yang tahu itu dibaca keseluruhan apa? Ini. Apa ya? Baru, ya. Cuk, yang sudah selesai? Cuk? Ya, Cuk. Apa, Mbak? Iya, tepuk tangan. Ini kursi baru, Cuk. Ya. Tuh, jadi, ya. Yuk, yang ini ada angka berapa saja tadi, ya? Ada angka berapa saja tuh yang kosongan angka? 1 dilambangkan dengan kuning. Kemudian 2 biru, 3 hijau, 4 5 6 7 biru, udah, ya. 8 ungu, 9 abu-abu, ya. Ini menggunakan konsep berpikir komputasional, operasi hitung bilangan bulat, ya. Coba itu ada contoh di situ. Ditambah 2 atau plus
hasilnya berapa? Berarti berapa yang ditambah 2 hasilnya 3? Kita bisa melihat itu angka 1 ya. Tambah 2 hasilnya 3. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Terus yang plus 6 berapa itu? 3 tambah 6 hasilnya 9. Terus berapa lagi? Min 3. Berarti merah itu ya dikurangi 3. Berarti 4 kurangi 3 hasilnya. Kira-kira bisa menyelesaikan itu? Bisa ya. Ya itu juga contoh berpikir komputasional untuk operasi hitung bilangan bulan. Selanjutnya yang bawah itu kita dekomposisi di sini. Itu ada kucing ya. Yang ingin makan ikan. Nah, untuk menuju ke ikan itu perintah apa yang harus kalian laksanakan? Ya, misalnya langkah yang pertama itu sana berarti ke kanan, terus yang ke sini kiri, terus ke bawah sana atas, bisa ya? Nah, kita coba. Ya, ini namanya dekomposisi. Dekomposisi tadi apa istilahnya? Memecah jadi bagian-bagian yang kecil, ya kan? Sama-sama jadi bagian-bagian yang kecil. Apa yang harus pertama kali Mia lakukan? Terus apa yang harus Mia lakukan selanjutnya? Nah, gitu ya. Arsir atau warnai tanda panah untuk membantu Mio mendapatkan makanannya. Iya, Mio, ya. Namanya Mio. Kucing ini namanya Mio, ya. Jadi langkah yang pertama apa? Ke kanan dulu, ya kan? Ini dari sini, si Mio ini ke sini dulu kan? Berarti ke kanan, nanti ini ke sini ya. Terus setelah itu apa? Turun, berarti ini ya. Nah, terus selanjutnya ke sini berarti apa? Kirinya. Itu namanya prompt, perintahnya, instruksinya. Paham? Berarti untuk mendapatkan ikan itu langkah yang paling pendek yang mana berarti? Berjalan ke bisa langsung ke bawah, tapi harus melewati itu dulu mas ketentuannya, ya. Harus melewati kotak-kotak dulu karena ini ada temboknya, ya. Mau kucing langsung bawahnya ada temboknya, ada pembatasnya, jadi dia harus jalan dulu, nggak langsung ke bawah. Paham ya? Ya coba berarti harus kemana dulu? Kanan terus bawah terus kiri, ya itu, ya. Tepuk tangan kita. Asik nggak ingin bermain seperti ini? Ya, yang ini tadi sudah ya, buat jadi kecerdasan bilang ya. Terus tadi kecerdasan artifisial sudah ya dijelaskan ya sama Bu Falah ya. Apa saja yang biasa kalian gunakan tadi? Chat terus apa? Gemini. Yang sudah pernah mencoba itu siapa tuh? Pakai ChatGPT. Ada. Terus apa lagi? Pernah mas? Mencoba apa? Pakai apa? ChatGPT. Terus kamu juga mbak pakai apa? ChatGPT. Kamu mas? Kamu? ChatGPT juga. Ada yang pakai Gemini pernah? Atau Canva AI ada? Canva AI pernah ya? Nah caranya gimana mbak? Untuk itu? Cari template dulu terus? Gitu. Untuk membuat apa itu? Itu untuk membuat apa? Poster ya. Jadi kamu memanfaatkan Canva AI ya untuk membuat poster. Iya. Terus sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Diskusi kelompok. Pembelajaran mendalam di sini diskusi kelompok yaitu silakan nanti kalian beraktivitas dengan kelompoknya masing-masing, dibentuk dulu ke kelompoknya ya. Kemudian nanti ada diskusi juga, diskusi terbuka. Jadi nanti kamu saya beri apa namanya LKPD ya, nanti sesuai dari kelompoknya masing-masing. Setelah itu LKPD-nya kamu tempel nanti di dinding-dinding yang kosong gitu ya. Hasil yang sudah kalian itu, dan nanti di situ silakan kalian berdiri di situ. Nah teman-temannya nanti berjalan mempelajari hasil belajar dari temannya tadi yang sudah menyelesaikan pekerjaan. Begitu ya? Siap? Oke silakan kalian membentuk kelompok dulu. Ini kelompok berapa?
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Udah gitu ya? Bisa ya? Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Cukup 5 kelompok ya? Nah, oke. Ini nanti silakan langsung bentuk kelompok duduknya itu ya. Bisa kelompok. Dan ini tadi sudah ini kalau terlalu banyak bisa geser sini ya. Ini nanti 5, kamu geser sini. Gimana? Kelompoknya 6. Ya, ya nanti geser aja. Berarti ini yang bertiga ini, ya kamu boleh ini pindah. Ya, ya silakan. Ini dibuahi kelompoknya untuk diskusi ya. Silakan Mas. Nanti silakan, ini ada 1, 2, atau ini bisa 3 kelompok ya. Terus nanti di sana ya, atau nanti kamu di belakang sini boleh ya, Mas. Kamu nanti nempelnya di sini nggak apa-apa. Kelompoknya aku di belakang ya. Ya bisa, itu kan 3 kan, kamu dapatnya apa 2? 2. Oh ya silakan, mau dipotong boleh, enggak juga mau. Mau dihias boleh. Udah segera ya, paper ya. Oke, nanti ada yang juga. Udah pasang tapi kita
Ini berarti 6.900 kapsia sebenarnya kapsia putih, kapsia ulana, gitu ya, kapsia. Ini yang tiga ini peringkat ini ya. Kapsia, Selvi, Habesa ya. Selanjutnya Hilmi, Aisyah, Agus, dan ya. Ya, tepuk tangan untuk kegiatan. Ya, coba apa yang sudah kalian pelajari hari ini kita tinggal refleksi. Coba yang sudah belajar hari ini. Belajar apa? Pembelajarannya yang belum kalian pahami apa? Tentang apa yang belum kalian pahami? Tentang apa? Apa? Kodim, atau yang mana? Terus pembelajaran menyenangkan nggak hari ini? Menyenangkan. Sudah paham? Penggunaan coding seperti itu dalam